junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Itulah hakikat pemilik surga. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Seorang ulama pernah berkata, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu masyiyatuka. Segala ketaatan yang kita kerjain, sholat, puasa, ngaji, tahlil di malam kita ngerjain, nggak ada manfaatnya sedikit pun bagi Allah. Wala tadurruhu maksiatuk, maksiat yang kita kerjain, dosa yang kita kerjain, kesalahan yang kita kerjain, sedikit pun tidak ada bahaya untuk Allah. Innama amaraka bihadih, Allah perintahkan segala ketaatan. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zikir, Allah perintahkan baca Quran kepada kita. Lima ya'udu alaik, bakal kita, bukan bakal Allah. Begitu juga Allah larang maksiat, dosa, Allah larang kepada kita. Lima ya'udu alaik, bakal kamu, bukan bakal Allah. Hadirin jamaah tahlil yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Ucapan Imam Ibnu Athaillah ini adalah gambaran kepada kita, bukti Allah sayang kepada kita. Allah perintahin, Allah larang, bakal kita, bukan bakal Allah. Orang tua kan, kita punya orang tua, pernah kita masih kecil dulu ya. Waktu kita masih kecil, apa kata orang tua? Tong, lu sekolah yang benar, ya kan? Tong, sekolah ngaji yang benar. Lu ngaji di mana? Ustaz anu ngaji apa? Jurmiyah. Tuh jurmiyah ilmu nahwu, belajar yang benar biar lu jadi orang nantinya. Dulu masih kecil begitu kan kita. Masih kecil jangan pacaran, jangan. Takut kebablasan. Kata orang tua tuh. Orang tua perintahin begini, orang tua melarang begitu, bakal siapa? Bakal anak, bukan bakal orang. Allah perintahin kita, Allah larang kita, bukan bakal Allah, bakal kita. Hadirin jamaah tahjiyah yang saya hormati, jamaah tahlil yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sayangnya kepada kita cuma di dunia, tapi pas kita mati, meninggal dunia kita, Allah, orang tua kita sayang belum? Udah sayang belum? Enggak bakalan sayang orang tua, orangnya udah mati. Orang tua kita sayang di dunia, pas kita mati nih, orang tua kita sayang sama kita, ngurusin urusan dia aja ribet, apalagi urusin anak yang baru meninggal. Tapi Allah hadirin masih sayang sama kita, bukan di dunia, di dalam kubur Allah masih sayang sama kita. Apa buktinya Allah sayang sama kita hadirin? Di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan orang muslim apabila wafat meninggal dunia, dia disiksa di dalam kubur, lagi dibacain Quran, lagi ditahlilin, lagi disodakoin bakal dari anaknya. Untuk orang yang meninggal lagi disiksa, diangkat siksaannya Pak. Siksaannya dia itu diangkat. Datang sodakoh, datang baca Quran. Itu bukti sayangnya Allah. Masya Allah. Kecuali orang kafir Pak, orang kafir tulen mati tetap disiksa, walaupun nih malam Idul Adha, nih malam takbir. Kalau kita buka di dalam kitab para alimil ulama, orang-orang yang meninggal Pak, nih malam lagi senyum, lagi duduk dia. Orang-orang tua kita Pak, zaman dulu, kalau malam Idul Fitri, ya kan, kita bikin acara nggak sedekahan. Di rumah Anu sampai jam 10 sampai jam 1 kita sedekahan. Masih lanjut. Bener gak? Sampai di rumah kita itu besek banyak banget besek. Ya, ada juga yang gak ada besek ya daging sampai semangkok. Ya, sampai bukan semangkok doang, semuanya dia punya. 10 rumah dia sedekah di malam Idul Fitri. Tadi kata kitab Tanwirul Qulub, datang baca tahlil, datang baca yasin, datang doa, kan diangkat siksaannya. Kenapa orang tua kita di malam Idul Fitri suruh sedekah? Supaya mereka yang meninggal mencicipi malam ini lagi pada tersenyum. Almarhumah siapa namanya? Asani binti
lagi senyum, lagi ngeliatin kita. Ngeliat nggak Pak? Agak. Hah? Agak. Belum sampai ilmunya berarti. Ya Pak, ya kan? Di dalam dalil nakal, di dalam ayat Al-Quran jelas malam Idul Fitri, malam Idul Adha dia lagi tersenyum. Cuma kita nggak lihat. Kenapa? Belum sampai ilmunya kita. Ya, dia nih lagi nyicipin nih malam nih. Ntar katanya almarhumah dari Sohibul Musibah nyiapin beras, nyiapin makanan, katanya bakal fidyah. Ya kan, di kacangnya disiapin, baru air doang, makanannya baru keluar. Kita makan, kita bawa ke rumah, dicicipin oleh almarhumah karena malam ini kita lagi senang, masya Allah. Begitu juga orang-orang yang sudah pada meninggal, orang-orang tua kita, engkau kita lagi pada senang lihat. Makanya malam Idul Fitri atau malam Idul Adha boleh kita sedekahkan. Itu adat kebiasaan orang tua kita, masya Allah. Hadirin jamaah tahlil yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua Allah, orang tua sayang sampai dunia doang, tapi Allah sayangnya di dunia sampai di dalam kubur Allah masih sayang sama kita. Sampai nanti di hari kiamat Allah masih sayang sama kita. Masya Allah. Hadirin jamaah tahlil yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang meninggal Pak, ini orang meninggal nih, udah dimandiin sama Madin, dikabarin sama dia, habis dikabarin, disolatin, habis disolatin, dikuburin, di mana? Ya kalau punya tanah di belakang, kalau nggak ada ya di sono di belakang sono, di belakang masjid, gitu ya. Dikuburin kan sono rame-rame dah. Habis dikuburin, ditemenin apa ditinggalin? Ditinggalin. Apa dalam hadis Nabi, orang yang sudah dikuburin ditinggal sama yang nganterin, datang ruhnya, dikembalikan ruhnya. Datang malaikat munkar wa nakir, kemudian malaikat munkar wa nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Yang ngejawab mulut apa ruh? Mulut udah nggak bisa ngomong, ruh yang ngejawab Allahu Rabbi wa Muhammad Nabiyyi. Pertanyaannya Pak, mampukah kita ketika kita masuk ke dalam kubur, orang udah pada pulang, mampukah ruh kita menjawab Allahu Rabbi? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu ruh kita. Ya banyak. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, dulu pernah ahli nahu. Beliau ahli nahu, kemudian datang malaikat munkar wa nakir. Beliau itu ahli nahu, yang ahli nahunya itu ilmu nahunya Pak, itu bukan di otak doang, udah ke dalam. Tahu ke dalam nggak Pak? Tahu. Bahasa ke dalam itu kalau angin masuk ke dalam itu keluar susah, tidak keluar. Keluarnya susah ya. Udah ke dalam. Ini ahli nahu, hebat ilmu nahunya, udah masuk ke ruhnya, ditanya sama malaikat munkar wa nakir, man rabbuk wa man nabiyuk. Apa kata ulama tadi? Malaikat, lu jangan nanya gua dah. Mannya man apa? Man istifham atau man syarat? Ya, mannya dulu man apa? Dalam ilmu nahu ada man syarat, ada dalam ilmu nahu ada man istifham. Akhirnya apa Pak? Ngadu ke Allah, ya Allah, si Fulan ditanya balik nanya. Apa kata? Jangan nanya. Orang yang tidak ditanya di dalam kubur, berarti di dalam kuburnya dapat nikmat kubur. Yang nggak bisa ngejawab berarti siksa kubur. Nah sekarang pertanyaannya, mulut kita mampukah berkata Allahu Rabbi wa Muhammad Nabiyyi? Yang ngejawab ruh kita. Mampukah ruh kita menjawab? Nggak tahu. Nah sekarang ada ilmu zohir, ada ilmu rohani Pak. Apa itu loh ilmu rohani? Ilmu tentang kemarifatan kepada Allah. Ini yang akan menjawab. Hadirin, saya pernah teringat begini, kata Imam Ibnu Athaillah begini, kata beliau, al-amal suwarun qa'imah, amal itu bentuk, wa arwahuha wujudu siri ikhlasi pihak. Ruh daripada ikhlas, ruh daripada amal adalah Imam Ibnu Athaillah menggambarkan amal itu kayak jasad. Ini jasad kita Pak, jasad kita nih, jasad kita ganteng, gagah, keren, nggak ada ruhnya. Keren nggak dia? Enggak.
Gak ada ruhnya. Gimana? Mana fa'ahum, kata Imam pengarang kitab Hikam. Mana fa'ahum, gak ada manfaatnya. Gagah dia. Kemudian lagi, apa lagi tuh? Cantik, ganteng, gak ada ruhnya, maka dia gak hidup. Amal, kalau gak ada keikhlasan, dia gak hidup. Pak, gini, orang sholat kudu ikhlas, jelas. Orang puasa kudu ikhlas, jelas. Orang tahlil kudu ikhlas. Hina kalau ada orang tahlil dari rumah datang ke tempat tahlil ngarep hina besek, ih aneh. Ya bayar. Wah datang tahlil gak ada besek. 37 pokoknya dia mau datang. 3-nya udung kadang-kadang ketupat. 7-nya mau besek. Ih, apa kata ulama hina sekali itu. Orang beramal kudu ikhlas. Pak, Imam Ibnu Athaillah bukan menjelaskan tentang syarat diterimanya amal, tapi buah daripada orang yang beramal ikhlas. Di mana itu ilmunya? Marifat, yaitu ilmu tasawuf. Pertanyaannya, Pak, kita udah ikhlas belum? Oh, kadang-kadang kita ikhlas. Kadang-kadang ikhlas. Pak, ciri orang ikhlas nih, saya kasih tahu cirinya, Pak. Ciri orang ikhlas, ngelihat tetangga susah, dia sedih. Itu orang ikhlas. Kalau kita nih ngelihat tetangga susah, bodo amat, kok belum ikhlas dia. Ya Pak ya. Jangan ngelihat senang orang susah, ngelihat susah orang senang, Pak. Ngelihat orang susah dia senang, itu enggak ikhlas. Ada orang kaya, rumah mewah, mobilnya ratusan juta, tanahnya di mana-mana, kontrakannya Pak, kontrakannya nggak kehitung Pak. Nggak bisa kenapa? Ya nggak kehitung, saking banyaknya. Pas wayanya korban ini ada korban enggak. Siapakah? Johirnya dia orang kaya, tapi hakikatnya orang lebih baik orang biasa. Kerjanya pas-pasan, tapi masih mau berkorban, walaupun memang anggota ngap-ngapan dia keluarinnya Pak ya 3 juta kan lumayan Pak. Tapi aneh sekarang Pak, ada orang kita beli kambing, harga kambing berapa paling murah Pak? 3 juta. Namanya si Pulan bin Pulan, namanya korban. Nih gini Pak, beri maaf. Apabila itu kambing namanya si Pulan bin Pulan, di dalam syariat dipotong. Kalau untuk kambing ini biar tahu Pak, kalau untuk motong kambing dari kerongkongan kira-kira 2 jari. Nih, kalau sapi 4 jari, semuanya mampu bisa. Makanya kata ulama, orang yang berkorban yang motong kudu sendiri, jangan nyuruh yang motong mulu. Udah kali-kali sendiri aja. Memang kenapa kasihan terkadang hidup Ustaz? Enggak begitu kali. Sunahnya yang punya korban potong sendiri. Untuk kambing 2 jari, untuk sapi 4 jari atau 5 jari dari kerongkongannya. Begitu. Cara potongnya bagaimana? Sekarang gampang Pak. Sekarang ya begitu. Yang itu ya abdoliyahnya. Nah kemudian habis dipotong, nawaitu an adbahal ghanam bi an aqtal wadajaini halalan nilai Allahu akbar. Habis dipotong, baca doa. Allahumma taqabbal udhiyata fulan bin fulan damu bidamiha wa lahmu bilah miha wa azmu bi azmiha wa sya'ru bi syariha wa jildu bi jildiha innaka la tukhliqul mi'ad. Gitu ya, itu juga. Atau ada lagi terusannya Pak. Begitu aja semampunya, doain. Kadang aneh, ada orang korban kambing. Mana lagi? Itu orang boleh beli Pak. Ngutang-ngutang 3 juta dia. Kita kerja Pak, maaf. Orang yang gaji 3 juta udah lumayan. Sekarang mungkin orang kerja 4 juta, dia beli kambing 4 juta atau 3 juta. Kemudian motong korbannya, pas motong mohali. Mana lagi? Apa itu? Itu sama saja menzolimi harta orang. Doain dulu dong. Ya Pak ya. Makanya binatang korban nggak dicicipin. Makanya orang yang udah ada niatan, contoh begini. Di dalam kitab Riyadhul Badi'ah, Bang Junaid lagi bawa kambing. Bang Junaid, ya, itu kambing mana? Oh, korban saya, korban rumah. Maka bahasa gua mau korban, nadar wajib nggak boleh makan. Sama orang ngumpulin 100, 200, 300 sebulan 2 bulan wajib nggak boleh makan.
Kenapa? Nazar. Makan haram. Emang ada kitabnya? Baca sendiri, kalau nggak percaya nanya Ustaz. Maaf ya. Nazar wajib itu nggak boleh makan. Haram hukumnya. Nah bagaimana kan? Aduh, saya pengen makan cicipin. Udah, gampang. Salah satu dari yang 7 yang meninggal masukin, dia nggak bisa ngomong. Iya Pak, makan punyanya yang meninggal. Itu solusi sebenarnya. Syariat itu nggak susah, cuman kita yang bikin hadirin. Jamaah sekalian yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ikhlas, dia nggak demen ngelihat orang susah. Gedeg, benci. Ustaz tadi masalah. Ustaz iya, kiai masih gede sama orang, bukan Ustaz. Hakikatnya bukan Ustaz, zohirnya Ustaz. Zohirnya Ustaz, hakikatnya bukan Ustaz. Kenapa? Masih gede sama orang, masih benci sama orang. Waliyadzubillah. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Pernah pada suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW lagi duduk sama sahabat, lagi mudzakkar ilmu, tiba-tiba datang perempuan bawa oleh-oleh. Perempuan bawa oleh-oleh. Makanya kalau ke rumah Ustaz minimal bawa oleh-oleh. Ya, perempuan bawa oleh-oleh ke rumah Nabi. Ya Rasul, saya ada rezeki sedikit. Ini ada buah jeruk. Nabi Muhammad mencicipi buah jeruk. Dia makan sama Nabi satu, dia makan lagi yang kedua, dia makan lagi yang ketiga, sampai buah jeruk yang dikasih oleh perempuan habis dimakan Nabi. Sedikit pun, satu biji pun sahabat Nabi nggak mencicipi. Perempuan tadi pergi pula. Perempuannya pergi. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau bahasa ngomong kita nih, pelit amat saya, kok nggak dibagi saya? Ya Rasul, kok serta satu biji aja engkau tidak memberikan kepada saya? Apa kata Nabi Muhammad? Ya sahabat, kalau buah jeruk yang aku berikan kepada kamu, hatimu akan kotor. Hatimu akan kotor. Kenapa ya Rasul? Kotornya hati saya, kamu akan menghina yang ngasih jeruk kepada saya. Karena jeruk yang saya makan asam. Jeruk yang saya makan asam. Coba kalau buah jeruk yang asam tadi dikasih sahabat, sahabat akan ngomong, Pulana, kalau ngasih jeruk jangan yang asam sama Nabi apa? Kotor. Rasulullah sifat orang yang paling ikhlas. Rasulullah nggak demen melihat orang susah. Rasulullah sedih kalau melihat umatnya tuh orang ikhlas sebenarnya Pak. Itu bentuk manusia. Ada benda yang ikhlas. Tahu benda yang ikhlas Pak? Benda ini mah bukannya hewan, bukannya manusia. Benda yang ikhlas, speaker musola. Coba dah, lo kok ikhlas? Iya dia mah ikhlas. Speaker musola jam 12 siang, musimnya musim panas, suara azan terdengar. Yang azan aki-aki suaranya nyaring, dia teriak-teriak. Jam 12 kita lagi kepanasan, suara speaker mengganggu nggak Pak? Menurut zohirnya, bukan menurut hakikat. Tadi Bapak ngomong enggak, hakikat itu namanya pembodohan diri. Coba dah, suara azan jam 12 nyaring. Menurut lisan kita enggak, tapi hati kecil berkata enggak. Pembodohan diri. Itu speaker yang paling ikhlas. Memang benar itu mengganggu, hakikat zohirnya mengganggu, tapi hakikatnya Pak, speaker ngasih tahu kepada kita jangan dunia mulu apa dicari. Udah wayahnya sholat Johor begitu. Zohirnya mengganggu, hakikatnya nasihatin. Nabi Muhammad makan jeruk sendiri, sahabat nggak dibagi. Kelihatannya Nabi rakus, hakikatnya ngajarin sahabat. Kenal Imam Asy-Syafi'i Pak? Imam Asy-Syafi'i kenal? Kenal. Imam Asy-Syafi'i mujtahid mutlak. Beliau adalah ikutan kita, yang beliau adalah mujtahid mutlak yang seluruh ibadah kita Pak. Di kitab yang kita ngaji kayak kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, kitab Safina, semuanya bermacam Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah datang ke rumah muridnya namanya Imam Ahmad bin Hanbal.
Pas datang ke rumah muridnya, yang namanya murid didatengin guru, udah pasti disiapin jamu. Pas dimakan sama Imam Syafi'i, Pak, seluruh makanannya ditaruh di meja, habis sama Imam Syafi'i. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ngeliat dulu, Ustaz begitu amat, makannya lapar banget. Ada begitu. Putri Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian putri Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Abah, kok guru Abah kayak begitu? Makan kayak orang gak berilmu, makan kayak orang lapar. Nanyalah Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, ya guru, kok guru makannya begitu, kayak orang lapar kelihatannya? Apa kata Imam Syafi'i, Pak? Kata Imam Syafi'i, ya Ahmad bin Hanbal, makanan yang kau suguhkan kepada saya, semua harta, semua makanan ini harta yang kau hasilkan dari harta yang halal. Makanya enak. Ikan teri doang, enak. Ikan teri juga. Itu tapak saya, Pak. Hadirin jamaah sekalian, itu orang ikhlas. Contoh, nih saya diundang sama si Fulan tukang judi, si Fulan tukang main pakor, acara sedekahan, undang saya dan habis maghrib ke rumah, ya ngapain sedekah? Saya makan tuh, pun kasih besek gede saya, Ustaz, dibawa. Pas kita bawa Pak besek ke rumah kita makan, terasakah rasa gak enak? Yang kita rasain enak. Yang kita rasain enak, renang, gimana enak ya. Tapi Pak, maaf, orang yang makan itu enak, padahal si Fulan tadi harta yang dihasilkan dari harta yang gak baik bakal sedekah, harta dapat dari judi bakal sedekah. Ustaz diundang, dimakan gak kerasa. Itulah orang yang belum ikhlas. Berarti saya orang yang belum ikhlas. Orang ikhlas bisa merasakan itu rasa makanan yang dari barang yang haram. Masya Allah, tuh hebatnya Pak ulama-ulama. Maka dari situ Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, pertama, jadilah orang-orang yang ikhlas. Artinya jaga hati, jaga ruhani kita, karena inilah yang akan menjawab pertanyaan kita di dalam kubur, insya Allah. Yang terakhir, terus katanya, yang terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.